Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa bis sanadil muttasili ila muallifi sahibil kitab Al-Syekh Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Zil Karamah nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah annallaha yataghashahum birrahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah, babun syurutus sholati khamsatun ma'rifatul waqti wal istiqbalu wa satrul awrati wa awratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi wa kadzal amatu fil ashahi wal khurratu ma siwal wajhi wal kaffain wa syartuhu ma mana'a idraka launil basyarati walau tinun wa ma'un kadirun. Babun haza babun ya. Surutus sholati khamsatun. Syarat-syaratnya sholat itu ada 5. Artinya kalau tidak ada syaratnya, sholatnya tidak sah. Ma'rifatul waqti, yang pertama mengetahui waktu sholat. Jadi kalau sekarang sudah mudah, ada HP, ya, di HP bisa tanya 24 jam, berulang-ulang pun tetap dijawab. Kalau kita tanya waktu sholat hari ini, keluar gitu. Kalau nabung di BSI, Bank Syariah Indonesia, buka akunnya, maka boleh pilih masuk menu, ada waktu sholat, ada kiblat, jadi mudah. Sholat tidak boleh kecuali syaratnya dia mengetahui waktu sholat. Jadi nggak boleh sekarang sholat sholat subuh, nanti kalau ketiduran yang penting udah ngerjain, nggak boleh ya. Jadi dia mesti tahu memang waktunya sudah masuk sholat ya. Wal istiqbalu, yang kedua dia mengetahui menghadap kiblat. Nah, sekarang mengetahui menghadap kiblat juga gampang. Ya, di HP itu kita tadi kalau yang ikut BSI tinggal buka ya akun BSI, maka di menu itu kiblat gitu. Pencet, taruh saja HP-nya, sudah bisa dicarikan kiblat menghadap mana. Yang tidak ikut BSI itu ya, kita bisa download ya Qiblat. Qiblat itu
kiblat dalam bahasa Turki dan itu akurasinya tinggi. Jadi itu bisa di-download ya, yang Android maupun yang iPhone. Wajib. Jadi nggak boleh, oh ini mah kira-kira sholat nih madepnya ke sono gitu. Nggak boleh. Harus tahu ya. Wasatrul aurati. Yang ketiga syaratnya menutup aurat. Ya, harus nutup aurat. Apa yang dimaksud dengan aurat itu? Sesuatu yang tidak mau dilihat oleh orang banyak. Itu pada umumnya. Itu disebut aurat. Wa auratur rajuli, dan auratnya bagi laki-laki, mabaina surrati warrokbati, antara pusat dan lutut. Pusat kalau bahasa kampungnya pusar ya, dari pusar sampai lutut, lutut sampai dengkul. Nah, jadi orang laki kalau mau sholat pakai sarung anaknya yang sunatan tuh, itu kan cuma setengah tuh, bisa sah. Laki-laki asal tutup pusarnya sampai lutut sah. Ya, auratnya cuma sedikit laki-laki. Wakazal amatu, demikian juga budak perempuan. Jadi wanita tapi dia budak, maka auratnya itu antara pusat dan lutut. Ya, fil as-sahih, menurut kaul yang paling sahih. Wal hurratu, adapun aurat wanita yang merdeka, seperti ibu-ibu ini, wanita merdeka, auratnya masih wal wajhi wal kaffaini, selain dari wajah dan kedua telapak tangan. Selain dari wajah dan dua telapak tangan itu auratnya wanita. Ya, jadi nggak wajib pakai cadar kalau dalam paham Syafi'iyah, ya, dalam mazhab Syafi'i tidak wajib pakai cadar karena muka dan telapak tangan boleh terlihat. Apakah keluarga Nabi pakai cadar? Pakai. Jadi niqab. Niqab itu sebenarnya adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi orang-orang Bani Israel, mereka itu menggunakan niqab. Ya. Cuma sekarang orang Islam yang pakai niqab, orang Yahudinya nggak pakai, bukan cuma muka, kepala pun nggak ditutup. Ya. Nah, ini terjadi pergeseran nilai. Ya, jadi syariatnya diturunkan kepada mereka, tetapi mereka tidak menggunakan. Jadi yang mau pakai niqab boleh, karena lebih terpelihara. Ya, wanita lebih terpelihara menggunakan niqab karena tidak mengundang ya selera bagi lawan jenisnya. Ya. Jadi masih wal wajhi wal khaffain, selain dari muka dan telapak tangan, ya, dua telapak tangan. Wa syartuhu ma mana'a idraka launil basyarati. Syaratnya tercegah dari terlihatnya warna kulit. Ya, ini kitab yang dulu itu syaratnya seperti itu. Kalau sekarang bukan cuma terlihat, tapi terbentuk. Jadi gini Bapak-Bapak, ada orang pakai baju tapi tipis gitu loh. Nah, kelihatan warna kulitnya dia, maka dia dianggapnya belum menutup aurat. Karena warna kulitnya terlihat, jadi transparan namanya. Yang kedua, dia tidak transparan, warna kulitnya tidak terlihat,
tetapi bentuk tubuhnya tergambar. Itu juga termasuk tidak menutup aurat. Ibu-ibu yang pakai legging itu orang-orang Eropa yang perutnya besar, pahanya besar, itu pakai legging. Itu bahannya dari karet. Nah, kalau dipakai ke kantor, nanti dia pakai rok lagi. Dia pakai celana lagi. Legging itu. Nah, itu membakar, panas, berkeringat nanti itu. Sehingga mudah untuk menurunkan ya berat tubuh. Orang Indonesia beli nih legging, cuma atasnya pakai kerudung, pakai baju, bawahnya legging. Majelis taklim pakai legging, duduknya di depan. Ya ustadznya ya cepat mati lah. Itu sama, jadi terlihat warna kulit atau terlihat bentuk itu tidak memenuhi syarat. Ya, jadi nutup aurat, tidak terlihat warna dan tidak terlihat bentuk. Ya, jadi launal basyarati ya itu warna saja, tetapi bentuknya juga. Walau tinun wamaun kadirun, meskipun penutupnya itu tanah dan air yang keruh, artinya yang dicampur. Jadi Bapak Ibu sekalian, seandainya orang nggak punya baju ya, nggak punya baju mau sholat, maka dia mesti cari dedaunan yang besar dianyam untuk menutupi tubuhnya. Kalau di zaman kita itu cari koran, boleh, cari potongan-potongan ya bahan boleh. Kalau nggak punya juga tinun wamaun kadirun, tanah dibikin adonan dengan air, kemudian ditempelkan ke tubuhnya sehingga tidak terlihat ya, tidak terlihat warna dan bentuk tubuhnya, maka itu juga sudah menutup aurat. Ya. Kalau ada yang ngerjain mah aneh juga ini ya. Pakai tanah dilumuri seluruh tubuhnya ya. Dan tidak boleh kelihatan warna dan bentuknya. Boleh. Wal asahu wujubut tatayyuni ya ala faqidis thawbi. Wal asahu wa qaulul asahi, menurut kaul yang paling sahih, wujubut tatayyuni, wajib menggunakan tanah yang diadoni dengan air ala faqidis thawbi, bagi orang yang ketiadaan pakaian. Jadi kalau nggak punya pakaian, wajib pakai tanah nutupinnya. Wa yajibu satru a'lahu wa jawanibihi, dan wajib penutup aurat itu ya a'lahu, bagian atasnya, wa jawanibihi, dan sekelilingnya. Jadi bukan cuma depan doang ya, tapi bagian atas dan bagian sekeliling. La asfalihi, tidak wajib pada bagian bawahnya. Maksudnya gini, bapak-bapak kalau pakai sarung, pakai gamis, ibu-ibu pakai mukena. Kalau di lantai 2 gitu, ada orang mendekati, dilihat, kelihatan nggak pahanya? Kelihatan. Nah, itu tidak termasuk menutup aurat. Jadi nggak ada bilang itu kelihatan. Ya, tapi dari bawah lihatnya, maka itu tidak termasuk. Ya. Yang dimaksud la asfalihi, tidak termasuk bagian bawah. Falau ru'iyat auratuhu min jaybihi fi ruku'i aw ghairihi lam yakfi. Falau ru'iyat, seandainya terlihat
auratuhu, aurat seseorang yang sedang sholat, min jaibihi, dari kantongnya, ya kantongnya, ya bolong umpamanya kelihatan itu, min jaibihi fir ruku'i, ketika ruku kelihatan, ya au ghairihi, atau dari arah yang lain kantongnya kelihatan. Lam yakfi, maka tidak memadai aurat yang dipergunakannya, belum cukup auratnya. Fal yuzirrahu, maka hendaknya ditutup, ya fal yuzirrahu ay yuzirrahu satir, maka hendaknya ditutup dengan penutup, ya tak boleh terlihat. Au yashudda wasatahu, atau ia menguatkan bagian tengahnya. Artinya pakaiannya kan sarung lebar tuh, umpamanya ada yang terlihat, deketin, ya tempelkan bagian kiri dan kanan sehingga tidak terlihat, ya. Walahu satru ba'diha biyadihi, dan baginya boleh menutup dengan sebagiannya itu biyadihi, dengan tangannya. Umpamanya lagi ruku, gitu, jahitannya sobek. Saya dulu masih awal-awal remaja ya, jadi baru mau masuk aliyah, jadi sanawiyah mau masuk aliyah, itu kan punya celana panjang, itu sekolahan punya, tapi kalau punya sendiri itu jarang gitu. Kemudian ada orang ngasih celana panjang, saya seneng betul gitu, tapi giliran dipakai sholat pantatnya sobek, gitu. Nah, ini dikatakan di sini boleh. Jadi walahu satru ma'diha biyadihi fil asahi, boleh menutup sebagiannya itu dengan tangannya menurut kaul yang sahih. Jadi selama dia sholat ya pegang aja pantatnya yang bolong, maka dia sudah dianggap memadai, ya. Ya cuma memang gak enak juga pegang pantat terus, ya sangkanya ngepet, ya tapi boleh. Atau bagian-bagian tertentu sobek mamanya, tutup pakai tangan, boleh. Fa'in wajada, ya apabila dia mendapati, ya artinya mendapati sesuatu untuk menutup, kafiya sawataihi, ya yang mencukupi sawataihi. Sawatai itu dua kemaluan, artinya lubang depan dengan lubang belakang, itu disebutnya dengan istilah sawataihi. Apabila penutup kita itu cuma bisa menutup lubang depan, lubang belakang, gitu ya, kemaluan dan dubur umpamanya, ta'ayyana lahuma, maka wajib kedua hal itu tadi. Jadi jangan digunakan di bagian bawah, jangan digunakan di atas bila bahannya cukupnya cuma untuk dua bagian itu saja. Nah, udah dahulukan bagian itu. Kalau kita baca hadis dulu di zaman Nabi itu ada orang yang hidupnya itu sangat miskin, punya pakaiannya itu seperti itu. Jadi kalau dia mau sholat, maka dipinjamnya punya istrinya, ya untuk menutupi semua. Kemudian istrinya di kamar atau di tempat gelap. Nanti kalau istrinya yang sholat, maka dia di kamar atau di tempat yang gelap. Betapa miskinnya ketika punyanya cuma itu saja. Ya udah, ibadahnya seperti itu boleh, ya. Jadi ta'ayyana lahuma, tertentu, artinya
wajib ain tertentu baginya, yaitu kubul dan dubur ya. Au ahadihima, atau dia memiliki cuma salah satu saja, bisa nutup depan atau bisa nutup belakang. Punyanya cuma separoh. Bagaimana? Fakubuluhu ya, maka ditutup ya kemaluannya. Kubul artinya bagian depan, bagian belakangnya dikalahkan ya. Kalau punyanya cuma terbatas. Wakila duburuhu ya, ada yang duburuhu ya, kalau fakubulahu wakila duburahu ya. Ada yang mengatakan depan, tapi ada yang mengatakan justru dubur yang harus ditutup. Wakila yatakhayyaru, ada ulama yang berpendapat boleh pilih, boleh menutup depan atau menutup belakang ya. Ini bagi orang yang pakaiannya terbatas, hanya bisa nutup sebagian. Nah, tadi itu syaratnya kan ada 5 ya. Pertama, mengetahui waktu, ma'rifatul waktu. Kedua, istiqbalul kiblati. Ketiga, satrul aurati ya. Yang keempat, wa taharatul hadasi ya, suci dari hadas ya, hadas kecil. Fa'in sabaqathu batalat, maka apabila terdahului oleh hadas itu maka batal ya. Itu al hadasu ghairu daim, maksudnya orang yang berhadas tapi dia bukan orang yang daimul hadas. Daimul hadas tuh gitu. Daimul hadas orang yang terus menerus berhadas. Kalau orang sudah umur 60 ke atas itu nanti dia punya gejala prostat ya, penyempitan pembuluh pada kantong kemih. Nah, itu pipisnya tidak lancar. Pipisnya bisa jadi sakit. Ini dia berdiri sendiri atau ini pengaruh dari penyakit gula. Jadi efek samping namanya itu. Nah, kalau dia daimul hadas maknanya basah terus gitu. Jadi kalau pipis bersih, dia pakai celana nanti rembes tuh. Rembes terus. Nah, dia namanya daimul hadas. Orang yang terus-menerus berhadas. Ya, daimul hadas. Dia hukumnya sama dengan wanita ya istihadah. Wanita istihadah itu wanita yang keluar darah ya, setelah haid masih mengeluarkan darah tapi sifat haidnya hilang. Haid itu kuning darahnya, hangat ya, temperaturnya hangat, baunya hanyir, dan sembelit di perut. Itu haid, 4 tandanya. Nah, kalau istihadah itu biasa 6, 7 hari, 8 hari, 9 hari masih keluar darah, maka sifat ini hilang. Nah, dia disebut istihadah. Dia wajib sholat walaupun keluar darah. Wajib sholat walaupun dia sudah selesai haid atau sudah selesai nifas. Nah, yang tadi tuh salisul baul, yang terus menerus kencing sama yang terus menerus keluar darah, dia wudunya sama tapi tidak boleh wudu kecuali waktu sholatnya sudah datang. Jadi kalau dia mau sholat isya, maka dia tunggu azan isya dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dia langsung kamar mandi.
bersih-bersih, wanita yang istihadah atau bapak-bapak yang salisul baul masuk kamar mandi, bersih-bersih, wudhu. Habis wudhu langsung sholat. Walaupun di sholatnya keluar darah, walaupun dalam sholatnya pipisnya terus keluar. Buat orang ini sah, namanya daimul hadas. Nah ini dia dikatakan fa'in sabaqahu, apabila dia terdahului ya sholatnya itu dengan hadas batalat. Wafil qadimi yabni, dalam kaul yang qadim. Nah ini pendapat Imam Syafi'i itu dua. Ada yang disebut dengan kaul qadim. Kaul qadim itu kumpulan fatwa Imam Syafi'i ketika beliau di Irak. Karena memang beliau orang Irak. Nah, beliau tinggal di sana, jadi ulama di sana, maka dibukukan, dikumpulkan, itu disebut dengan kaul qadim. Kenapa disebut kaul qadim? Kaul yang lebih dahulu, karena setelah itu Imam Syafi'i itu pindah. Ya, beliau pindah ke Mesir. Ya, pindah ke Mesir. Nah, perubahan arah, perubahan cuaca dan segala sesuatu itu kultur berbeda. Ada beberapa fatwa yang diperbaharui yang dulu berlaku di Irak. Maka yang di Mesir itu disebut dengan kaul jadid. Pendapat Imam Syafi'i yang terbaru. Ya, jadi itu beli tuh sudah ada ya. Kaul jadid wal qadim ya fi qaulil Imam Syafi'i, itu ada kitabnya. Ya, orang Indonesia ini Dr. Nahrawi itu buat disertasi kaul qadim wal jadid Imam Syafi'i ada. Jadi yang buat yang yang menulis itu orang Indonesia. Di samping memang ada kitab yang judulnya sama, penulisnya bukan Imam Nahrawi, ada juga ya. Saya pernah lihat pada tawaran toko maktabah ya, kitab itu ada judul yang sama tapi penulisnya bukan orang Indonesia, ada juga. Itu supaya kita tahu ya. Nah, di sini dikatakan wafil qadimi yabni, menurut kaul qadim Imam Syafi'i maka yabni artinya ya'ti bis sholati gitu. Dia mengerjakan salat. Fayatatahharu, maka dia yabni ala sholatihi, kemudian fayatatahharu, kemudian dia bersuci. Ini dalam syarah wa yadkhulu fi sholati. Jadi dia berwudu masuk dalam sholat. Ya, fayak muluha, kemudian disempurnakan. Ya, bisyarti alla yatakallama li ghairi hayatin wa yubadira, dengan syarat dia tidak berbicara dan bersegera. Ini kalau daimul hadas boleh walaupun keluar pipis, walaupun keluar darah. Caranya wudunya saja. Ya. Jadi wudu harus masuk waktu dulu. Kalau kita nih, tadi kita sholat isya, sekarang masih punya wudhu. Subuh, waktu subuh datang kita masih punya wudhu. Boleh nggak sholat subuh? Hah? Boleh, karena belum batal. Tapi kalau orang salisul baul, nggak boleh. Satu wudhu untuk satu sholat. Begitu juga wanita yang istihadah, satu wudhu hanya untuk satu sholat. Jadi seperti maghrib, dia pipis, bersih-bersih, sholat. Maghrib. Belum batal menurut ukuran normal, kemudian masuk isya. Nah, dia wudhu lagi, bersih-bersih lagi, wudhu lagi. Itu bagi orang yang salisul baul dengan orang yang istihadah bagi wanita. Wanita itu suka pektai. Pektai itu keputihan. Itu hukumnya sama. Jadi dia
Kalau yang terus menerus, ya basah terus menerus, nah dia harus masuk sholat dulu, bersih-bersih, wudhu, langsung sholat. Ya, seperti itu. Sekarang ini Bapak sekalian, umumnya di majelis-majelis taklim, Bapak banyak yang menanyakan tentang ini, tentang salisil baul. Kenapa? Ya memang secara alamiah kalau sudah di atas umur 60, dia ya yang namanya dipakai udah 60 tahun, mobil kalau udah 5 tahun aja harus ganti onderdil gitu ya. Mobil. Tapi orang kan nggak bisa ganti onderdil gitu ya. Nah, jadi memang ada konsekuensi logis ya. Itu sebenarnya sangat ditentukan oleh dulu ya, makanan, minuman, gaya hidup itu sangat berpengaruh ya. Wa yajriyani fi kulli munaqidin arada bila taksirin, dan berlaku keduanya pada setiap yang membatalkan itu arada ya, yaitu arad alasan-alasan bila taksirin yang bukan teledor ya, bukan karena keteledoran gitu ya. Ya, berlaku. Jadi tetap saja yang membatalkan itu berlaku seperti itu, nggak boleh teledor, artinya harus meneliti. Wa ta'azzara daf'uhu fil hali, dan dianggap uzur ya. Wa ta'azzara artinya dianggap ma'zur, dianggap uzur ya, daf'uhu ya, menolaknya ya, menghindarnya fil hali seketika. Jadi nggak mungkin kayak orang laki-laki ya yang salisul baul umpamanya. Oh, bisa nggak ketika mau pipis dia lagi sholat dipegang aja palanya, pencet aja palanya gitu? Bisa nggak? Malah sakit. Atau dikasih aja karet gelang umpamanya. Bapak kayak Om Mama nih, ya. Taruh aja karet gerang supaya nggak keluar gitu. Ya setengah mati, nggak mungkin gitu lah. Nah itu yang dimaksud dengan kalimat wa ta'azzara daf'uhu fil hali. Dianggap uzur, artinya berhalangan orang ketika sholat ya, menghindar dari kondisi yang semacam itu seketika fil hali ya, dalam seketika itu nggak mungkin. Ya, jadi ya udah biarin aja sholat walaupun celananya basah, mamanya boleh. Fa'in amkana, apabila memungkinkan, bi'an kasafat hurihun, dengan melepaskannya oleh angin, mamanya. Ini sholatnya di padang pasir, mamanya. Sholatnya di padang pasir gitu. Kemudian dia terasa gitu pipis. Ini apa itu, celananya udah basah atau apa, pampers ya sudah kayaknya sudah basah betul gitu ya, nggak enak gitu. Kemudian memungkinkan dia melepaskannya dengan tiupan angin umpamanya. Anginnya kenceng karena sholatnya padang pasir, kemudian terlepas, nggak apa kalau bisa ya. Fasatara fil hali, kemudian ya dia menutup seketika itu juga, lam tabtun ya, maka tidak batal. Yang kedua masalahnya itu gini, orang pakai sarung kan, sarungnya bahannya pendek gitu ya, pendek gitu. Kemudian lagi sholat gitu, karena saya lihat tuh orang-orang yang hobi mancing di baterai dong, di galangan-galangan kapal gitu ya, tempat ini orang pada mancing gitu loh. Nah itu lagi sholat ketiup angin gitu loh, terbuka auratnya. Pertama dia boleh nutup
pakai tangan kalau memungkinkan. Kalau enggak, maka dia boleh ngambil sesuatu yang bisa menutupkannya dia. Umpamanya apa? Ada dirigen gitu loh. Dirigen yang bersih yang bisa dinutupin kekurangan dari bagian yang ketiup angin. Boleh pegang aja dirigennya. Jadi pada prinsipnya sebatas dia bisa menutupi diri dengan apapun boleh. Yang penting tutup aurat. Itu maksudnya. Fa'in qassara, apabila dia membatasi ya bi an faragat muddatu khuffin ya. Fa'in qassara, apabila dia mengqassar salat ya. Qasar salat itu kan berarti orang itu musafir, dan musafirnya itu lebih dari 90 km. Aslinya itu marhalatain itu 97 km. 97 km itu kemudian digenapkan menjadi 90 km. Dari sini Jakarta nih ke Cianjur itu kurang lebih sekitar 90. Nah, dari Cianjur sampai Bandung terus berikutnya itu boleh mengqasar kalau melewati dari 90. Nah, wa in qassara, apabila seseorang itu mengqasar salat bi an faragat muddatu khuffin ya, dengan telah selesai masanya menggunakan khuf ya, fiha, pada khufnya itu tadi, pada masanya itu tadi, batalat, maka batal ya. Gini maksudnya, kita ingatin dulu, pakai khuf bagi orang yang tidak bepergian adalah sehari semalam. Seperti kita di Jakarta tidak pergi, kalau mau pakai khuf sehari semalam. Tapi kalau kita bepergian, maka berlaku 3 hari 3 malam. Nah, 3 hari 3 malam diukurnya kapan memulainya? Memulainya dari mulai berwudu. Umpamanya wudunya nih sekarang nih, jam 8.35 bawahnya. Wudu bersih, keringkan, kemudian pakai khuf, maka hitungan titik awal 24 kali 3 itu jam segini. Ini hari apa ini? Hari Rabu, Kamis, Jumat. Malam Jumat jam segini, maka habis tuh maknanya. Ya. Nah, ketika seseorang itu ya mengosorkan sholatnya ya, tetapi dia pakai khuf dan pakai khufnya berakhir pada masa ya, pada masa 3 hari 3 malam seperti halnya sekarang ini, pada saat itu dia sholat, maka sholatnya batal dari lantaran masa menggunakan khufnya itu sudah habis. Maka jadi kalau orang menggunakan khuf, dia mesti ingat kapan dia mulainya, maka itu adalah akhir dari masa pemakaian khuf. Ya, itu. Ya, itu baru 4 ya. Wa taharatun najas ya, najasi yang kelima, suci dari najis. Fisaubi, pada pakaian, wal badani, pada badan, wal makani, dan pada tempat. Sajadah ya, ubin, itu diperhatikan. Walawish tabaha tahirun wa najasun, apabila samar, ragu antara yang suci dengan yang najis. Ini kira-kira tuh gini, kita rumahnya kecil, sholatnya di ruang tamu, ya bisa sholatnya di ruang tamu. Kemudian istrinya bilang, Pak itu
tadi kucing kencing tuh di situ di ruang tamu, jangan sholat di situ gitu. Kemudian pergi istrinya bekerja gitu. Si suaminya mau sholat zuhur gitu. Dia ini yang dikencingin itu yang kanan, yang kiri, depan apa belakang. Dia lihat. Nah, pada saat itu ijtihada. Wajib dia melakukan ijtihad. Dia mesti perhatikan dari 4 tempat itu mana yang kelihatannya ada cairan kuning. Kucing itu warnanya kuning. Kalau enggak besok kelihatinnya. Dia kuning warnanya. Saya tahu kuning itu dia pernah kencing di bahan gitu. Warnanya kuning, ya. Nah, kita bisa lihat. Yang kedua, kalau warna nggak ada, ya bau. Kalau bau nggak ada, ya rasa. Ya, kan repot kalau kita mau mesti jilatin gitu kan. Nah, kalau begitu, maka kita nggak boleh menggunakan bagian depan. Kalau dari warna tidak ketahuan, ya, kemudian dari bau tidak terdeteksi, ya nggak boleh digunakan. Harus dipel dulu keseluruhannya, baru boleh digunakan. Tapi kalau ketahuan, oh baunya di sini nih, maka di tempat yang lain boleh sholat. Atau baunya nggak ada, tapi ini kayaknya warnanya ini, dia kan agak lengket gitu ya. Nah, ini kita bisa meyakinkan ini pipisnya ini. Ya di tempat yang lain sholat boleh, ya. Itu yang dimaksud. Jadi walawish tabaha tahirun wa najasun ijtihada. Apabila samar antara yang suci dengan yang najis, ijtihada. Yajibu alaihil ijtihad, ya. Walau najasa ba'du saubin au badanin. Seandainya najis terkena najis sebagian pakaian. Au badanin atau kena najis sebagian badan. Wajahila dan dia tidak mengetahui bagian yang mana. Yang pasti anaknya bilang, "Pak, itu sarungnya yang lagi dijemur di kursi dikencingin tikus, dikencingin kucing." Maka kalau dia bisa mengetahui, oh ini yang basah, ya cucinya yang kena najis doang. Paling radius sekitar 20 cm atau 30 cuci segitu aja sudah cuci semua. Itu kalau dia bisa mendeteksi, oh ini yang terkena. Nah, kalau seandainya dia tidak tahu mana, wajahilah dan dia tidak mengetahui bagian mana yang terkena, wajib ghuslu kullihi, wajib mencuci semua. Kalau dia tidak bisa mengetahuinya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi hukum sholat, ya, 5 syarat di dalam sholat ini adalah wajib diketahui bagi setiap orang yang mau sholat, ya, yang suci, bagaimana yang salisul baul, pipis terus, atau yang karena ya keluar darah terus. Falau zanna tarafan lam yakfi wasluhu ala sahihi wallahu alam.